Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Indah Hantaran. Di video kali ini saya mau buat kue nastar dengan bahan ekonomis, tapi ini rasanya enak banget. Cara bikinnya juga gampang, nastarnya ini glowing banget, lumer di mulut, dan ini tuh selalu ada ya saat lebaran. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Dan apa saja bahan-bahannya? Langsung aja yuk kita masak sama-sama. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 250 gram margarin. Gunakan Royal Palmia butter dan margarin atau boleh disesuaikan dengan selera. Kemudian saya tambahkan 50 gram gula halus dan ini kita aduk sampai tercampur rata aja ya. Di sini saya aduk menggunakan whisk. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh ya, diaduk dengan kecepatan paling rendah aja sampai tercampur rata. Jadi tips supaya nastar nggak melebar itu mengaduknya cukup sampai tercampur rata aja, jangan terlalu lama ya. Nah, kemudian kita tambahkan 3 butir telur dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata aja. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita rapihkan ya bagian pinggirannya menggunakan spatula seperti ini. Setelah itu saya tambahkan 50 gram susu bubuk, saya gunakan yang merek Denko. Kemudian saya tambahkan 370 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan yang merek Kunci Biru ya. Jadi kalau tepung terigu Kunci Biru ini memang khusus untuk kue kering ya, karena rasanya itu memang akan sangat bagus, sangat lembut dan memang sesuai atau khusus untuk kue kering. Tapi kalau teman-teman gak ada, teman-teman boleh gunakan tepung terigu protein sedang. Dan ini lanjut saya uleni menggunakan tangan ya. Jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya, kalau tidak menggunakan sarung plastik seperti ini. Dan uleni sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Jadi untuk konsistensi adonannya memang lembut seperti ini ya. Kalau misalkan kita ambil sedikit adonan, kemudian kita pulung dan bulatkan, sudah bisa dibentuk. Jadi ini sudah bisa untuk kita buat ya. Ini lembut, tekstur adonannya memang tidak keras. Untuk hasil yang sama besar, di sini saya takar menggunakan sendok takar seperti ini. Dan kalau ditimbang ini beratnya sekitar 8 gram. Kalau teman-teman nggak punya sendok takar, teman-teman bisa kira-kira aja ya untuk ukurannya. Nah, setelah saya takar menggunakan sendok takar ini, yang saya hasilkan sekitar 120 biji ya. Nah, itu untuk jumlahnya disesuaikan dengan ukuran besar kecilnya ya. Kalau semakin kecil udah pasti hasilnya semakin banyak. Nah, untuk isiannya di sini saya sudah siapkan selai nanas. Selai nanasnya ini sekitar 4 gram. Jadi untuk membuatnya pipihkan seperti ini. Kemudian kita ambil selai nanasnya dan kita bungkus ya seperti ini. Atau teman-teman bisa ambil selai nanasnya pakai tusuk lidi ya, atau tusuk sate. Nah, tapi saya seperti ini aja nggak apa-apa, hasilnya juga bagus. Jadi untuk nastar tuh idealnya isian selainya itu memang setengah dari berat kulitnya ya, tapi itu disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, ini dipulung membentuk lingkaran sampai benar-benar halus ya, dan membentuk bulat. Kalau sudah, teman-teman bisa letakkan di loyang. Loyangnya tidak usah diolesi dengan margarin karena ini tidak akan lengket. Dan lanjut lagi bulatkan sampai semuanya selesai ya. Jadi supaya hasilnya bagus, memang proses membulatkannya ini harus telaten ya. Harus benar-benar sampai halus dan bentuknya bulat. Kalau tidak telaten, hasilnya juga akan kurang cantik. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.
Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di bawah judul ya, di description box. Dan setelah selesai dibulatkan semua, ini siap untuk kita panggang. Jadi tidak kita oles dengan kuning telur terlebih dahulu ya. Kita panggang terlebih dahulu menggunakan suhu 130 derajat Celcius dengan api atas bawah. Ini saya letakkan di rak bagian tengah, atau boleh teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini saya panggang selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Nah, setelah 25 menit dipanggang, ini udah setengah mateng. Kemudian kita keluarkan dari oven dan kita tunggu sampai setengah dingin atau agak hangat. Nah, sambil menunggu nastarnya hangat, kita buat olesannya. Gunakan 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng. Lalu saya tambahkan dengan 2 tetes pewarna kuning telur supaya warnanya cantik ya. Dan ini kita kocok sampai benar-benar tercampur rata. Dan supaya tidak bergerindil atau bergumpal, kuning telurnya ini akan saya saring terlebih dahulu. Dan tips yang kedua supaya nastar tidak retak, jadi untuk memanggangnya itu gunakan suhu jangan terlalu besar ya. Gunakan suhu yang kecil aja atau sedang aja supaya nastarnya tidak retak. Nah, setelah nastarnya udah agak hangat, lanjut kita olesi dengan kuning telur ya. Untuk olesannya disesuaikan dengan selera, untuk bagian atasnya aja atau semuanya diolesi juga boleh. Nah, untuk kuasnya lebih baik gunakan kuas yang lembut ya, supaya tekstur nastarnya ini tidak rusak. Kemudian kalau ada, gunakan kuas yang kecil aja supaya hasilnya lebih rapi. Karena saya nggak punya kuas yang kecil, jadi saya pakai yang ada aja. Tapi alhamdulillah, insya Allah ini hasilnya tetap rapi dan cantik ya. Ini saya olesi 1 kali dulu. Kalau sudah diolesi 1 kali, akan saya olesi 1 kali lagi. Dimulai dari yang pertama diolesi supaya hasilnya kinclong seperti habis pakai skincare ya. Dan ini lanjut olesi sampai semuanya selesai. Ketelatenan saat mengolesi bagian atasnya ini sangat berpengaruh dengan hasil ya. Jadi supaya hasilnya cantik harus telaten saat mengolesi. Nah, ini sudah selesai semua diolesi. Lanjut akan saya panggang lagi. Ini saya letakkan di rak bagian paling bawah. Saya gunakan api bawah saja. Dan saya panggang dengan suhu 100 derajat Celcius. Gunakan suhu yang rendah supaya nastarnya tidak retak. Nah, setelah selesai dipanggang, keluarkan dari oven ya. Saat mengeluarkan nastar dari loyang, kita tunggu sampai dingin dulu ya, supaya teksturnya nggak hancur. Karena kalau masih panas itu sangat lembut sekali. Supaya hasilnya lebih cantik, saya gunakan paper cup seperti ini. Ini juga cocok untuk yang mau dijadikan jualan ya, supaya tampilannya lebih cantik dan lebih menarik. Bisa teman-teman lihat, ini hasilnya glowing banget ya, bagus banget. Nah, ini mau saya cobain dulu. Bisa teman-teman lihat, ini nggak gosong ya. Dan untuk teksturnya tuh berasa lumer banget kan. Selai nanasnya juga lumer sekali. Bismillah. Ini enak banget. Manisnya pas, lumer sekali, lembut, gurih campur manis. Ini pokoknya enak banget ya. Kalau nyobain tuh nggak cukup 1 ya. Anak-anak semuanya pasti suka, mulai dari anak-anak, orang dewasa juga semuanya suka ya. Nah, meskipun pakai bahan yang ekonomis, ini rasanya tuh tetap enak banget loh. Recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Cara bikinnya juga sangat gampang kan?
Tuh, ini kalau nastar tuh enak enggaknya tergantung selainya ya. Dan untuk resep selainya sudah ada saya cantumkan di bawah judul ya. Dan kalau untuk jualan, boleh dimasukkan ke dalam toples seperti ini dan alasi dengan paper dole atau kertas dole supaya lebih cantik. Lalu kita susun di dalam toples dan lakukan sampai semuanya selesai. Untuk resep yang saya buat ini hasilnya itu sekitar 1000 gram atau 1 kilo ya. Jadi kalau untuk jualan ini juga bisa ya. Di bulan puasa ini bisa jadi inspirasi ide jualan ya. Nah, untuk harganya disesuaikan dengan bahan yang digunakan dan daerah masing-masing ya. Nah, ini bagus banget kan hasilnya? Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Saya doakan semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.